saya ingin pakai untuk menyapa para pembuli, para penghina, tetapi secara khusus 5 orang pelaku ini. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat yang Tuhan kasihi dalam gereja ini, juga siapapun Anda yang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Iman akan Allah Tritunggal kita temui dalam hampir seluruh kitab suci. Dan yang paling nyata nampak dalam perintah Yesus kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka di hari raya Tritunggal ini, saya ingin mengingatkan kita semua, seluruh umat, akan beberapa tradisi gereja, khususnya tradisi gereja Katolik. Tradisi pertama, saat kita dibaptis, saat Anda dibaptis, Anda mendengar kalimat Triniter ini. Pastor atau siapapun yang membaptis akan menyebut nama. Misalnya, Amandus, Agustinus, Teresia, Adriana, aku membaptis di kau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di gereja ini setiap hari Jumat pertama, orang tua mendengar sapaan Yesus ini. Tradisi kedua, saat kita berdoa, entah doa pribadi atau doa komunitas, doa kelompok, Anda membuka doa itu dan menutup doa itu dengan mengucapkan kalimat Triniter, dan khusus bagi orang Katolik disertai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tradisi ketiga, masih dalam gereja Katolik. Sesudah khotbah, setiap khotbah, nanti sebentar Anda akan mengalami juga, umat diajak untuk mengungkapkan iman kepercayaan dengan mendaras doa aku percaya, credo. Credo in unum Deum. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Credo in unum Dominum Yesum Christum. Aku percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus. Credo in Spiritum Sanctum. Aku percaya akan Roh Kudus. Tradisi keempat, saat engkau sudah mati, saat kita sudah mati, kita berada di dalam peti mayat dan peti itu ada di liang lahat. Kau tidak tahu, tetapi yang pimpin ibadat pemakamanmu
akan memegang salib dan menyentuh peti matimu. Dan dia mengucapkan, Saudara Amandus, Saudara Agustinus, Saudari Adriana, Saudara Teresia, berangkatlah memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dung, petimu disentuh. Dung, Bapa, Putra, dung, dan Roh Kudus. Harap kau tidak kaget di dalam peti mati itu dan kau terbangun. Pastor cukup menyebut 4 tradisi ini. Ada banyak, tapi cukuplah 4 tradisi. Nah, semua fakta triniter ini berarti apa? Artinya dalam nama Allah Tritunggal, Anda menjadi orang Kristiani, pengikut Kristus, entah Katolik atau Protestan. Seluruh hidupmu berawal dan berakhir pada Allah Bapa. Seluruh hidupmu sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Seluruh hidupmu berada dalam bimbingan Allah Roh Kudus. Saudara, orang yang hidup dalam Allah Tritunggal akan memiliki bobot hidup yang memancarkan aura triniter. Apa itu aura triniter? Aura kebijaksanaan. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama. Aura damai sejahtera. Seperti kita dengar dalam bacaan kedua. Aura kebenaran. Seperti kita dengar dalam bacaan Injil. Idealnya begitu. Faktanya apa? Faktanya bagaimana? Pastor akan mengangkat sebuah momen yang sebetulnya sangat menyedihkan. Minggu-minggu ini di surat kabar maupun di medsos muncul berita kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan venue Aerosport pada Dinas PUPR Kabupaten Mimika tahun anggaran 2021. Kenapa pastor mengangkatnya? Berita ini heboh, jadi viral, dan pastor mengikuti di medsos. Banyak orang membuli mereka, termasuk orang Katolik yang membuli. Ada yang menghina, ada yang menghujat. Sampai dengan tadi malam 5 tersangka. Sebagai pastor paroki, saya ingin pada kesempatan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, aura dan cahaya triniter ini saya ingin pakai untuk menyapa para pembuli, para penghina, tetapi secara khusus 5 orang pelaku ini. Anda bikin heboh kota Timika ini. Saya menyapa dengan hormat Anda berlima yang menjadi objek penghinaan dan bulian karena perbuatanmu. Pastor mau bilang apa? Pertama, Kepala Dinas PUPR, harap kau ikut siaran ini dan kau dengar. Direktur PT Karya Mandiri Permai, Direktur PT Mulia Cipta Perkasa, pejabat pembuat komitmen, dan yang kelima, tenaga ahli, perencana, non
kontraktual. Pastor mau tanya, kamu agama apakah? Kalau kamu agama Kristiani, kamu gereja di mana? Pastormu bilang apa? Pendetamu bilang apa? Kalau Anda beragama Kristiani, Katolik atau Protestan, pastor mau bilang, Anda berlima, sadarlah. Anda membawa Allah Tritunggal di dalam dirimu. Hari ini hari raya Tritunggal Maha Kudus. Renungkan baik-baik aura Tritunggal itu. Di surat kabar, di medsos, status Anda masih tersangka. Artinya belum final Anda bersalah, masih tersangka. Maka nasihat pastor, hadirkan aura Triniter, yakni kebijaksanaan, damai sejahtera, dan kebenaran. Saat perkaramu didalami besok-besok, atau bahkan sudah masuk di ruang pengadilan, di hadapan jaksa atau hakim, kau harus membuktikan bahwa Anda berlima sudah bijaksana merencanakan proyek itu dan melaksanakan proyek itu. Anda harus membuktikan itu, bahwa Anda sudah bijaksana mengatur semuanya. Di hadapan jaksa dan para hakim, kalau akhirnya Anda masuk pengadilan, buktikan bahwa dengan proyek ini sebetulnya Anda berlima sudah punya niat mengusahakan nilai kesejahteraan di daerah ini. Buktikan. Di hadapan jaksa dan para hakim, kalau perkaramu sudah masuk di sidang, buktikan kebenaran bahwa Anda sudah melaksanakan dengan benar semua tuntutan kelayakan sebuah proyek yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebenaran sebagai aura Triniter menuntut Anda berlima untuk bijaksana memberikan kesaksian. Kesaksian apa? Ya, kesaksian tentang kebenaran penggunaan dana proyek. Salah ya mengaku salah dong. Tapi kalau benar, katakan kebenaran itu. Anda harus jelaskan uang proyek itu pakai untuk apa saja. Pasti untuk pekerjaan proyek itu. Tapi kenapa bermasalah? Jangan-jangan uang itu juga Anda pakai untuk setor ke atas. Ke atas siapa? Tentu kepada mereka yang memberikan kami proyek. Ini bukan rahasia. Ini rahasia umum. Orang semua sudah tahu cara ini. Berani enggak? Kamu berani atau tidak? Kalau kamu orang Kristiani yang punya aura Triniter, berani mengatakan kebenaran di hadapan jaksa, Anda harus berani mengatakan kebenaran itu. Atau apakah Anda mau masuk penjara bodoh-bodoh? Terserah kau. Tetapi dari sudut pastor, sekali lagi, kalau Anda orang Kristiani, jadilah orang Kristiani yang bijak.
Jadilah orang Kristen yang berani berkata benar. Jadilah orang Kristiani yang menahan diri saat menerima sebuah proyek. Menahan diri untuk menggunakan uang proyek itu sesuai intensio dantis. Uang itu dipakai untuk apa? Kau pakai sesuai dengan maksud itu. Dan jangan engkau atur semaumu. Ya, ini akibatnya. Ini akibatnya. Semoga Tuhan memberkati Anda berliba. Semoga Tuhan memberkati semua yang selama ini membuli 5 orang ini, bahkan menghina. Tuhan memberkatimu. Sekarang giliran mereka. Siapa tahu besok giliranmu. Jadi, mari kita menggunakan aura triniter untuk membangun hidup kita menjadi hidup Kristiani yang baik dan pantas dicontoh. Amin.